Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi dasar pemrograman, yaitu tentang perulangan, khususnya yang pertama adalah perulangan for loop ya. Jadi di materi ini kita akan mengupas tentang penggunaan perulangan model for. Nah, misalnya kita memiliki sebuah kasus ya atau sebuah soal, kita ingin membuat sebuah program yang digunakan untuk menghitung mundur ya, misalnya dari 10, 9, 8 dan seterusnya. Apakah nantinya kalau kita tuliskan menjadi codingnya seperti ini, apakah menjadi baik atau tidak? Nah, jadi efisien atau tidak ya. Ya, tentunya kalau kita tuliskan seperti ini, mungkin kalau baru 2 atau 3 baris saja nggak ada masalah ya. Tapi kalau yang ingin kita countdown misalnya sampai 1000 ya, dari 1999 dan seterusnya, maka penulisan yang seperti ini ya otomatis tidak akan efisien, bahkan merepotkan. Nah, di dalam bahasa pemrograman itu teknik yang digunakan adalah menggunakan perulangan. Ya, salah satunya adalah menggunakan perintah for. Ya, jadi kita tidak perlu menuliskan seperti ini sebanyak 1000 kali kalau kita ingin menampilkan countdown dari 1000 sampai 1. Nah, jadi kalau kita ingin menggunakan for, nanti ada beberapa cara ya, beberapa cara yang bisa kita gunakan ya. Apakah itu nilainya itu menaik atau menurun, itu ya kita sesuaikan. Baik. Nah, untuk proses perulangan, yang pertama kita harus tahu dulu nih komposisi atau komponen yang di dalam yang ada di dalam perulangan. Nah, yang pertama itu kita harus memahami yang namanya inisialisasi nilai yang digunakan untuk counternya. Ya, misalnya nilai dimulai dari berapa, akan mengulang sebanyak berapa kali. Nah, itu inisialisasi itu nilai pertama. Kemudian ada yang namanya syaratnya. Ya, syarat perulangan itu akan dilakukan, syaratnya apa? Apakah dia besar dari sekian atau kecil dari sekian? Nah, itu namanya ekspresi bersyarat. Nah, kemudian ada namanya untuk pembaruan. Apakah dia dikurangi atau ditambah? Ya, maksudnya ini dikurangi 1 atau ditambah 1 atau kelipatannya ya, sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya prosesnya itu kita langkau apa namanya per 2 langkah ya berarti tidak menggunakan min ya, tapi bisa jadi min 2 atau min 3 tergantung kebutuhan nantinya. Nah, kemudian yang berikutnya harus ada statement. Statement itu adalah perintah yang berada di dalam for tadi. Ya. Nah, kalau dari strukturnya perintah for itu jadinya seperti ini ya. Jadi ada for, ada inisialisasi, kemudian kondisi tadi syarat, kemudian update-nya atau nilai apa namanya pertambahan nilainya ya. Jadi kurang lebih seperti ini dari struktur penulisan for. Nah, kemudian di dalam for ini ada statement-statement yang harus diisikan. Nah, perintah atau statement yang ada di dalam for ini nantinya akan diulang sebanyak kondisi yang diinginkan. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya, kita ingin mengulang atau countdown ya, menghitung mundur nilai 10 sampai 1. Ya. Jadi nantinya hasilnya akan memunculkan nilai dari 10, 9, 8,
7, 6, dan sampai 1. Nah, kita tidak perlu menuliskan lagi sistem out print 10, sistem out print 9. Nah, kalau menggunakan for, perintahnya jadi seperti ini. Ya. Kalau ingin kita demokan, kurang lebih nanti hasilnya akan kita lihat. Ya. Jadi sekarang coba kita langsung saja ke bagian demo programnya. Jadi kita coba langsung kita buat sebuah kelas, namanya kita buat saja kelas perulangan for, langsung saja saya tulis perulangan for pertama aja. Ya, jadi perulangan for 1. Ya, seperti biasa kita buat method main. Nah, tadi yang pertama untuk menghitung mundur berarti kita harus membuat sebuah inisialisasi nilai. Ya, tadi penulisannya for, ya, saya tuliskan kerangkanya dulu, for. Nah, di dalam for itu tadi ada inisialisasi. Nah, kalau ingin menuliskan inisialisasi berarti kita harus membuat namanya variabel. Nah, biasanya rata-rata ya, tapi itu tidak harus. Biasanya i ini biasanya singkatan dari indeks. Nah, kita buat dulu. Biasanya kalau dia untuk perulangan integer ya, tidak ada yang bilangan floating point atau nilai berkoma. In i, jadi variabel i itu dimulai dari 1 misalnya atau 0, silakan ya disesuaikan saja. Nah, kemudian kondisinya apa? Dia akan mengulang selama kondisinya terpenuhi. Ya. Di materi sebelumnya kita sudah belajar yang namanya percabangan ya, ada kondisi. Ya. Kondisi itu akan menghasilkan nilai true ataupun false. Nah, di sini misalnya kita buat dia akan mengulang selama nilai i-nya itu lebih kecil sama dengan 10. Jadi nilai i kalau dia 2, dia masih mengulang, 3 masih mengulang, sampai 10 masih mengulang. Dia akan menambahkan update, nilai update tadi ya, i plus plus misalnya. Ya. Ini kita coba yang menaik dulu ya. Ini berarti bukan countdown, tapi menghitung atau membuat nilai tingkatan dari 1 sampai 10. Ya. Kalau seperti ini berarti kita akan membuat nilai 1. Nah, dia akan mengecek nilainya 1. Apakah terpenuhi? 1 itu kecil dari 10. Iya, benar. Nah, maka statement yang ada di dalamnya akan diproses. Misalnya nih, system out print, misalnya saya ingin menampilkan nilai i-nya ya. Saya buat misalnya gini aja. Nilai titik 2. Nah, seperti ini. Jadi, kalau saya buat seperti ini, nilai pertama ya, nilai 1 nanti ngulang lagi i-nya menjadi 2 karena di sini ada i++. Nah, kita kan kemarin sudah belajar yang namanya operator unary ya. Operator unary menambahkan dirinya sendiri ya dengan counter atau penambahnya 1. Nah, misalnya sebelumnya itu nilainya nilai i-nya itu 1, maka kalau di perulangan kedua dia menambah 1 dirinya sendiri ya. Berarti i sekarang kondisinya 2 ya. Nanti akan dibandingkan apakah 2 kecil sama dengan 10, oh ternyata hasilnya true. Maka dia akan memproses ini lagi. Begitu seterusnya sampai kondisinya misalnya nilainya kan ditambah terus nih, nilai i 11. Ternyata apakah 11 itu kecil sama dengan 10, ternyata kondisinya salah. Maka perintahnya akan keluar dari blok for ini ya. Jadi seperti itu. Nah, baik, coba kita lakukan proses compile.
Oke, kita jalankan hasilnya seperti apa sih? Nah, ini ya. Kalau kita lihat di sini akan menghasilkan nilai 1 ya. Nilai 2 di perulangan berikutnya nilai 2, perulangan berikutnya nilai 3, perulangan berikutnya nilai 4 dan seterusnya. Jadi kalau kita ingin mengulang di sini, maka kita bisa menggunakan perintah for. Ini untuk kondisi yang sifatnya menaik 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau dia menurun? Nah, jadi saya buat di sini langsung saja ya, for juga. Kalau menurun hanya berbeda di di bagian update dan syaratnya itu lawan dari yang menaik ya. Misalnya inisialnya ini 1 sampai 10, maka kebalikannya kalau yang menurun. Ya misalnya in-nya mulai dari 10 sampai 1. Nah, seperti itu. Jadi misalnya in I sama dengan 10, I. Nah, apakah kecil sama dengan 1 atau gimana? Nah, kita harus bisa membuat logikanya dulu ya sebelum kita menuliskan. Jadi seperti ini. For I sama dengan 10, nilai I pertama itu 10. Nah, kemudian apakah I kecil sama dengan 1? Kalau kecil sama dengan 1, ya otomatis kondisi ini tidak akan terpenuhi sama sekali ya, karena I mulai dari 10. Apakah 10 kecil sama dengan 1? Nggak akan bernilai true ini. Sehingga ini kondisinya salah. Jadi bukan I kecil sama dengan 1, tapi I besar sama dengan 1 ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Kita baca ulang lagi misalnya. I sama dengan 10 inisialisasinya. Kemudian kalau I-nya sama dengan 10, berarti 10 besar sama dengan 1. Iya benar kondisinya iya. Maka lakukan perintah yang ada di dalamnya. Nah, gitu ya. Oke, apa yang dilakukan? Ya, sudah, misalnya saya bedakan sini turun. Turun I. Nah, turun ya nilai I-nya berapa? Mulai dari 10 ya. Sampai nah di sini ada I min atau I negatif. Nah, di sini ketika ini sudah selesai dieksekusi, maka dia akan membaca ulang. Nilai I karena dia pertama kan sudah dieksekusi, kemudian nilai I-nya dikurang 1. Sehingga nilai I saat ini adalah 9. Kalau dia 9, berarti dicek lagi nih, apakah 9 besar sama dengan 1? Iya, ternyata benar. Ya, maka print lagi nilainya turun 9. Nah, seperti itu terus ya. Sampai kondisinya sampai I sama dengan 1, sampai kurang ya. Berkurang terus sampai 1 sehingga nanti berhenti ketika nilai I sudah sama dengan 1. Jadi kalau pas 0, apakah 0 besar sama dengan 1? Tidak, maka keluar dari for. Baik, coba kita save, kemudian kita compile ulang dan kita jalankan. Nah, di sini bisa kita lihat ya, turun 10, turun 9 dan seterusnya ya. Ini kalau perulangannya menurun ya. Istilahnya perulangan menurun, kalau ini perulangan menaik. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian kita lanjut lagi di slide. Nah, di sini tadi kita sudah membahas yang ini ya, untuk perulangan menurun. Dan perulangan menaik juga sudah kita bahas. Nah, di sini ada atau beberapa ekspresi yang bisa kita gunakan untuk kondisi. Ya, seperti di operator yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, di sini ada operator perbandingan, ya sama dengan, tidak sama dengan, kecil dari, besar dari.
kemudian kecil sama dengan, dan besar sama dengan. Oke, kita. Nah, misalnya seperti ini. Apakah untuk yang bagian update itu bisa dihilangkan atau tidak? Nah, kita coba ya. Di sini contohnya seperti ini. Untuk bagian update nilai i-nya itu diletakkan di bagian bawah. Itu bisa nggak sih? Nah, gitu ya. Ya sudah, coba aja. Apakah di sini bisa kosong untuk bagian update-nya atau tidak? Nah, seperti itu misalnya. Nah, kira-kira bisa nggak seperti itu ya? Coba kita tes lagi. Ini masalah struktur penulisan. Ya, masalah struktur penulisan, apakah boleh kalau dituliskan seperti itu? Oke. Jadi dia tetap dibuat dibuat bagian ininya ya, bagian ruangannya untuk tadinya kan i negatif negatif atau i min min. Nah, kita tetap titik koma ya. Jadi bukan seperti ini. Kalau seperti ini nanti error. Dia harus tetap ada tiga blok ya. Pertama inisialisasi, kedua adalah kondisinya, ketiga update-nya. Nah, update-nya kita kosongkan, pindahkan ke bawah, masih tetap bisa digunakan ya. Tapi kalau dalam penulisannya, sebaiknya nilai i min min ini diletakkan tetap di bagian update. Itu struktur yang benarnya ya. Kalaupun tidak, bisa kita pindahkan ke sini ya, atau pindahkan masih di dalam blok for-nya. Oke, kita balikin lagi. Jadi kalau kita tuliskan itu masih boleh ya, masih boleh. Nah, berikutnya apakah boleh nilainya tidak ada inisialisasi untuk for-nya? Nah, itu nanti silakan dieksplorasi ya. Apakah boleh atau tidak ada kondisi, masih boleh enggak? Nah, nanti silakan saja dicoba-coba apakah masih bisa atau tidak. Tapi kalau yang update tadi bisa ya, update-nya dipindahkan atau tidak di dalam for. Ya. Tapi kalau untuk yang lainnya silakan nanti dicobakan sendiri untuk melihatkan atau untuk membuktikan apakah bagian inisialisasi dan bagian kondisi itu bisa dipisahkan dari struktur for-nya. Ya, misalnya seperti ini. Apakah bisa? Ya, nanti silakan dicoba. Ya. Baik, nah berikutnya sebetulnya ini secara umum ya, tidak hanya untuk for. Misalnya kita menuliskan perintah for, kemudian statementnya itu tidak berada di dalam kurung kurawal. Jadinya seperti apa sih? Nah, gitu ya. Nah, kalau seperti ini penulisannya, maka perintah for ini hanya mengeksekusi satu perintah di bawahnya ya. Ini dianggap antara baris pertama dan baris kedua ini masih dalam satu baris perintah ya. Jadi kalau hanya satu baris atau satu baris statement itu tidak perlu tanda kurung kurawal. Ya. Mau dikasih tanda kurung kurawal lebih bagus karena lebih mudah dibaca. Kalaupun tidak, yang akan dieksekusi yang diulang, maka yang sistem outprint yang i ini aja, yang second line ini tidak akan diulang, tapi hanya sekali. Intinya sistem outprint yang second line ini itu tidak berada di dalam bloknya si for, tapi di luar bloknya si for.
Nah, tadi sudah kita contohkan yang sederhana saja nih. Misalnya ada lagi, kita ingin membuat bilangan berpangkat berulang ya. Misalnya 1/1 berapa, 1/2 berapa, 1/3 berapa. Nah, itu bisa kita gunakan perintah seperti ini ya. Jadi ini mungkin kita modifikasi nanti ya. Jadi coba kita lanjutkan ke bagian contoh berikutnya. Baik, saya buat yang baru, kelasnya perulangan for 2 ya. Oke, for yang digunakan untuk membuat deret ya, deret bilangan berpangkat. Kalau yang tadi kan sama aja, deret yang kelipatannya hanya 1. Nah, sekarang coba kita ingin membuat sebuah bilangan tapi deret berpangkat. Misalnya ya, saya ingin membuat sebuah Oke, saya buat nilai 1 sampai 10. Nah, di sini saya ingin membuat sebuah nilai system out print. Ini saya buat print saja, jadi dia akan ke kanan, tidak breakline ya, atau tidak turun. Nah, di sini saya buat nilai I tambah sorry. Mungkin ini saya buat variabel baru. Variabel baru itu in pangkat. In pangkat sama dengan I dikali I. Kalau perpangkatan kan nilai itu yang dikalikan ya. Nah, I kali I. Nah, di sini pangkat. Pangkat. Nah, pertama berarti 1/1 nilainya berapa? Ya, berikutnya 2/2 nilainya berapa dan seterusnya. Itu maksudnya ya. Coba kita lihat hasilnya kalau untuk perpangkatan. Baik, kita lihat hasilnya. Nah, di sini kalau untuk perpangkatan 1, 4, 9 ya. 1/1, 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, sampai 10/2. Nah, ini untuk perpangkatan. Nah, contoh yang lain, misalnya saya ingin membuatnya seperti ini. Kira-kira maksudnya apa ya? Oke. Sorry. Ini bukan seperti ini. Plus, nah, ditambahkan I plus lagi. Kira-kira gimana? Bisa dipahami tidak untuk maksud dari perintah ini? Di atasnya sudah ada I++, tapi di bawah ada lagi. Hasilnya seperti apa sih? Apakah menjadi 1, 9, 25, atau seperti apa? Ya. Kenapa? Karena sebelumnya sudah ditambah 1, berikutnya ditambah 1 lagi, sehingga di sini menjadi yang tadinya ditambah 1 lagi, sehingga yang 2 itu dilewati, kemudian yang 4 dilewati ya. Nah, kalau kita menuliskan seperti ini. Nah, untuk penulisan lain gimana? Apakah bisa juga seperti itu, atau kalau misalnya kita tulis, nah I++ itu kan kalau yang waktu kita membahas tentang operator unary itu sama dengan
I tambah 1 ya. Gini ya. Nah, I tambah 1 ya. Nah, misalnya kalau kita buat tambah 2 gimana? Bisa nggak ya? Jadi kita harus mencoba beberapa kemungkinan yang bisa kita gunakan di dalam perintah for. Oke, hasilnya sama aja ya. Jadi tinggal pilih apakah mau yang seperti tadi, tapi repot sebetulnya ya. Kita sudah menambah 1, terus ditambah 1 lagi. Nah, kalau kelipatannya 3 gimana? Jadi terlalu rumit nanti malah algoritmanya. Bagus, sekali jalan aja ya. Jadi di sini I sama dengan I tambah 1 berarti I tambah 2 berarti ada kelipatan yang akan dilangkau ya atau dilewati. Misalnya inisialisasinya 1 ya. Untuk perulangan berikutnya itu yang dicek bukan 1 tapi yang I tambah 2. Otomatis I yang ketiga apakah kecil sama dengan 10? Nah, jadi kita lihat kondisi juga di sini ya. Nah, jadi boleh kita buat seperti ini ya, tergantung dari kasus yang kita buat. Nah, itu untuk yang perpangkatan. Nah, berikutnya bagaimana kalau kita ingin membuat sebuah output. Ini saya buat gini aja, komentar. Kita ingin membuat output misalnya seperti ini. 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Nah, gimana caranya? Nah, itu nanti silakan dilihat atau dipelajari. Ini menggunakan for di dalam for. Jadi di dalam for ini ada for lagi ya. Nah, baik, kita lanjutkan dulu sebelum kita lebih dalam lagi membahas for di dalam for. Kita lihat materi di slide dulu ya. Kita lanjutkan. Nah, tadi sudah. Oke. Nah, ini ya. Jadi di dalam for atau di dalam perulangan boleh ada perulangan lagi. Jadi contohnya seperti ini. Di sini ada for yang ini contohnya bukan for dalam for ya, tapi ini masalah scope dari variabel. Nah, kalau di dalam for masih ada for lagi itu boleh ya, kalau memang kasusnya mengharuskan seperti itu. Nah, kalau yang ini itu adalah cakupan variabel. Misalnya in I sama dengan 1. Ya, I ini bisa digunakan di dalam for yang pertama ya. Kemudian ada in lagi. In dari X dulu ya. X sama dengan 0. Maka X ini bisa digunakan di dalam method main ini ya. Kemudian ada in I sama dengan 1. Nah, itu digunakan variabel scope-nya itu hanya bisa digunakan di dalam main. Tapi kalau yang X sama dengan 0, kalau ada metode lain maka boleh menggunakan yang variabel X ini. Tapi kalau yang I itu hanya bisa digunakan di dalam metode main. Tidak bisa digunakan di metode di luar dari main. Nah, berikutnya ada J, yang ini ya, in J. Nah, variabel J ini hanya bisa digunakan di dalam for. Ya, di luar for ini tidak bisa digunakan. Ya, begitu juga dengan K. Nilai K di sini itu hanya bisa digunakan di dalam for. Ya, jadi kalau digunakan di luar for tidak akan bisa. Nah, jadi kalau penulisan seperti ini, maka nilai X ditambah I ditambah J tambah K itu masih boleh ya, karena scope-nya masih bisa digunakan di dalamnya. Tapi kalau misalnya di luar dari tanda kurung kurawal ini, maka nilai K itu tidak bisa digunakan.
Oke, berikutnya ini contoh kalau kita ingin membaca dari inputan. Ini masalah apa ya? Scope. Baik, ini kalau inputannya dari keyboard ya. Nanti silakan di tes ya, ini untuk inputan. Kita langsung saja misalnya yang tadi ya. Nah, ini kalau perlu diperhatikan di sini. Nah, di sini ada I sama dengan I bagi 2. Boleh nggak? Ya boleh, karena I ini menghasilkan nilai yang bulat ya. Misalnya 63 nih, I-nya kan turun dibagi 2. Dibagi 2 terus berarti ini kalau bagi 2 32, bagi 2 lagi 16 dan seterusnya. Itu masih bilangan yang habis ya, atau bilangan bulat. Kalaupun dia bilangan menjadi hasilnya itu bilangan desimal, dia akan dibulatkan juga ya. Nah, berikutnya ini scope-nya tadi ya. Jadi kalau kita membuat sebuah program, di sini harus kita pahami dulu. Nah, di sini kan ada inisialisasi 2 kali yang variabel J. Kok bisa ya? Nah, padahal kan harusnya nggak boleh kalau nulisnya itu dalam satu jenjang di luar for, itu nggak boleh. Udah ada J, kita buat lagi J, itu nggak boleh ya. Di sini udah dibuat variabel in J. Harusnya di sini harusnya manggil J aja. Tapi kenapa in J lagi? Karena J ini hanya bisa atau dideklarasikan untuk for yang ini. J ini dideklarasikan untuk for yang ini. Jadi harus bisa membedakan yang dimaksud dengan deklarasi variabel itu hanya bisa dilakukan satu kali ya. Jadi itu harus dipahami dulu. Begitu juga dengan K. Nah, di sini kita lihat di dalamnya sistem out print J. J ini harusnya tidak akan bisa dipanggil. Kenapa? Karena J ini adalah di dalam J yang ada di for lain, atau scope-nya itu tidak mungkin bisa dipanggil di dalam for yang ini karena scope-nya itu miliknya si for yang lain ya. Jadi kalau kita tuliskan seperti ini akan error. Nah, oke. Baik, kita langsung ke bagian demo program. Nah, di sini. Tadi kan sudah dijelaskan ada beberapa cara penulisan for. Salah satunya ini tadi ya. Nah, kita juga sudah bahas bagaimana scope variabel cara penulisannya baik di luar for ataupun di dalam for ya. Nah, sekarang kalau ada kasus seperti ini, bagaimana cara menjawabnya? Yang pertama, kita harus lihat dulu ini berapa kali sih diulang. Nah, gitu ya. Ini 1, 2, 3, 4. Ada 4 kali diulang. Nah, jadi harus kita lihat dulu. Nah, kita buat for-nya dulu. For. Oke, ini untuk perulangan yang pertama yang ini ya. Yang sebaris atau istilahnya kolom jadinya ya. Nah, perulangan berikutnya di setiap ini yang paling luar itu adalah perulangan yang ke bawahnya misalnya. Untuk yang di dalamnya itu perulangannya di dalam di sini. Misalnya for, kita siapkan saja dulu. Walaupun masih error kalau di compile. Nah, kita siapkan saja dulu. Jadi for ini kita gunakan untuk mengulang yang baris ini ya, 1, 2, 3 ke samping. Nah, kalau for yang ini kita gunakan untuk mengulang seberapa banyak. Nah, gitu ya. Atau gini, ada kasus, kita buat sederhana dulu ya.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, gini aja lah dulu. Nanti untuk yang berikutnya baru kita contohkan soal untuk yang kasus seperti tadi. Nah, biar mudah dipahami ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, maksudnya ini kan kita mengulang. Nah, berarti di sini misalnya ya, misalnya kita buat tadi, kita siapkan sini in I, di sini inisialnya I, di sini inisialnya J misalnya ya. J sama dengan, ya kita buat aja 1 dulu. Kemudian nanti baru kita modifikasi. J kecil sama dengan 4. J plus dulu. Nah, di sini in I kecil sama dengan in I sama dengan 1, kecil dari 4, karena ini 4 kali ya. Atau gini biar nggak bingung, saya buat seperti ini sampai 5. Oke, berarti kecil sama dengan 5 I plus. Nah, jadi yang pertama itu untuk mengulang banyak barisnya ya. Untuk yang di dalam ini banyak kolom. Ini 1, 2, 3, 4 itu kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Nah, di sini tinggal kita sistem out print. Nah, kita lihat di sini. Sistem out print, karena kita mengulang yang di dalam tanpa enter gitu ya, tanpa break line ya, maka di sini jangan pakai ln, karena ln itu ya turun ke bawah gitu ya. Nah, ini saya buat J. Nanti baru kita jelaskan ya. Saya membacanya dari ini dulu. Oke, benar nggak nih logikanya ya? For in I sama dengan 1, berarti nilai I. Oke, saya buat nilai I sama dengan 1. Ya, saya buat ininya. Tahapannya di sini ya. Oke, pertama I sama dengan 1. I sama dengan 1. Kondisinya terpenuhi, maka for yang di dalamnya akan dieksekusi. Dia akan ngecek lagi nih. Ya. J sama dengan 1. Apakah benar? Kecil dari 4? Iya, J-nya terpenuhi. I-nya terpenuhi, J-nya terpenuhi. Maka yang di dalam ini akan dieksekusi. Nilai J-nya adalah 1. Nah, gitu ya, ini nilainya. Oke, yang berikutnya. Ini kan sudah oke nih. Pasti dia akan J++, berarti J-nya jadi 2. Nah, ini masih 1 nih. Jadi, I-nya masih sama, tapi J-nya sudah bertambah. J sama dengan 2. Kalau J-nya sama dengan 2, apa yang terjadi? Ya, iya, kecil dari 4. Ya, masih betul. Oke, kita buat 2. Ya, print. Nah, kalau saya tuliskan seperti ini, maka seolah ini println ya. Jadi saya buat di sampingnya saja ya. Oke, 2. Ini saya hapus saja. J-nya 2 ini sekarang ya, biar lebih mudah dipahami. Dia akan mengulang lagi karena ditambah 1 ya. J-nya sekarang 3. Kalau J-nya 3, otomatis apakah kecil dari 4? Iya, maka print 3. Nah, oke, dia akan mengulang lagi. Setelah ditambah 1, nilainya 4. Apakah 4 kecil sama dengan 4? Iya. Ya, 4 itu kecil sama dengan 4. Maka di sini print 4. Oke. J-nya ditambah 1. J-nya sekarang 5. Ngulang lagi nih. Apakah 5 kecil sama dengan 4? Oh, ternyata salah kondisinya. Maka, kalau kondisi salah, maka dia akan berhenti dari for. Masuk ke for berikutnya. Karena di soal itu ada permintaan enter gitu ya, atau break line, maka ya sudah, tambahkan saja out println saja ya, atau tambah spasi atau apa. Intinya kalau ini aja otomatis turun. Jadi sekarang kondisinya I sama dengan 2 karena sudah ditambah 1. Yang ini sudah selesai. Nah, balik kalau I sama dengan 2, nilai J-nya itu balik mulai dari 1 lagi. Ya, sama seperti tadi. Maka kalau diulang lagi prosesnya ya sama juga seperti yang pertama.
jadinya gini lagi, dan seterusnya sampai I-nya sama dengan 5. Ya gitu terus, ya, karena I-nya kecil sama dengan 5. Ya. Kalau boleh dibilang, kalau seperti ini, I sama dengan 5, hasilnya juga ini, ya. Jadi, kalau mau dibuat nanti ya ini sebanyak 5 kali, ya. Coba saja kita tes, apakah benar hasilnya menjadi seperti ini. Ya. Tes. Oh, maaf, tadi belum diaktifkan. Oke. Saya ulangi lagi, ya. Nah, di sini tadi ya, di bagian ini, misalnya ada kasus seperti ini, ya, kasus seperti ini. Apa sih yang akan dilakukan kalau ada kasus seperti ini? Nah, yang pertama, kita akan membuat jadinya seperti ini nih, apa namanya, tahapannya ya, ini tahapannya, kita buat seperti ini. Nah, di sini kita baca dulu nih, ya. I mulai dari 1, ya. Pertama kan inisialisasinya nilai I sama dengan 1, ya. Kemudian I sama dengan 2, ya. Tapi belum, ini satu-satu dulu. I sama dengan 1, J-nya 1. Karena ini, pertama nilai I sama dengan 1. Kalau terpenuhi atau kondisinya benar, maka akan mengeksekusi perintah yang ada di dalam. Nah, ternyata ketika dicek, oh iya, nilai I-nya 1 itu kecil dari 5. Benar. Maka dia akan melihat perintah yang di dalamnya. Ternyata ada for lagi. Nilainya di sini. Ternyata di dalamnya tadi ada perintah for ya. J-nya itu dimulai dari 1. Ini ya, saya tulis J mulai dari 1. Kemudian dicek. J-nya kecil sama dengan 4, ternyata benar, ya, maka kondisi ini juga masih boleh atau masih betul, maka perintah ini dijalankan. Nah, ketika perintah ini dijalankan, ya, maka akan men-print atau menampilkan nilai J. J yang sekarang adalah 1, ya. Kalau ini 1, maka J-nya 1, ya. Berarti J-nya 1, ya. Kemudian dia akan mengulang lagi J jadi 2 karena di sini ada penambahan, ya. J2 kecil dari 4. Ya, benar. Maka dieksekusi lagi J-nya 2. Dan seterusnya sampai 4. Nah, setelah 4, J-nya pasti ditambah 1 jadi J sama dengan 5. Ketika dicek kondisinya, ternyata kondisinya salah. 5 itu kecil 5 itu tidak kecil atau sama dengan 4, sehingga prosesnya berhenti, ya, di sini. Maka kemudian dia akan menjalankan perintah berikutnya. Perintah for-nya ini udah selesai ya, karena sudah tidak terpenuhi lagi. Maka perintah ini print learn, maka dia enter ke sini, ya. Kemudian dia akan mengulang lagi untuk for yang di luar dengan nilai yang sudah ditambah 1 I-nya. Jadi I sekarang 2. Ini ya. Nah, ketika I sama dengan 2, dia dicek lagi. 2 kecil sama dengan 5. Oh iya, ternyata benar. Kalau benar, dia akan melakukan proses yang ada di dalamnya seperti tahap pertama tadi. Ya, diulang lagi tahapan tadi. Ya udah, jadi hasilnya seperti ini. Begitu seterusnya sampai I sama dengan 5. Ya, ketika masuk I sama dengan 6, maka dia akan dicek. 6 ternyata tidak lebih kecil sama dengan 5. Maka proses for-nya berhenti. Maka output-nya ya kurang lebih jadinya seperti ini. Ya, baik. Apakah benar outputnya seperti itu? Ya sudah, kita coba tes, jalankan, kita compile. Kemudian kita, hasilnya jadinya seperti ini ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, yang ini tadi ya. Sepertinya harusnya di sini ada sistem out print learn ya, supaya yang pertama tadi tidak nyambung ya, karena ini print terakhir ya. Coba kita compile ulang.
Oke, hasilnya 5 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu kalau contoh kasusnya seperti ini. Nah, gimana kalau contoh kasusnya itu seperti yang pertama tadi ya. Saya buat contoh kasus berikutnya. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Nah, ini aja lah, sampai 4 ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, kalau dilihat strukturnya ini ya sama juga. Ada perulangan di dalam perulangan ya, sama seperti yang di atas. Tapi bedanya ada kondisi nih. Kondisinya beda di sini. Nah, kalau gini, baik kita copy aja yang di atas. Nanti baru kita modifikasi. Ya, sama. Nah, di sini perulangannya 4 kali. Berarti saya buat sampai 4. Nah, di dalam perulangan ada perulangan lagi. Ya, sama. Ini pertama, tapi hanya sampai 1. Ini yang kedua, tapi sampai 2. Ya, nggak sampai 4 ya. Nah, kalau gitu berarti ada kondisi yang menyebabkan dia hanya sampai batas sesuai dengan perulangan for sebelumnya. Jadi J ini kalau logikanya J mulai dari 1 sampai J kecil sama dengan berapa sih? Kalau dia hanya mengulang sebanyak 1 kali, otomatis sebanyak nilai dari variabel sebelumnya. Variabel sebelumnya itu I-nya 1 ya. Karena for pertama itu I-nya 1. Nah, berarti gini aja ya. Ya, bedanya hanya di situ. Jadi kalau sampai 4 ya berarti seperti ini. I mulai dari 1. Nilai I sekarang 1. J-nya mulai dari 1 sampai J sama dengan kecil sama dengan 1 ya. Maka akan di print 1. Oke, kondisi pertama kalau I-nya 1 masih terpenuhi. Tapi ketika J-nya ditambah, J-nya jadi 2 itu kecil sama dengan 1 tidak ya. Maka langsung proses for yang di dalam ini berhenti. Masuk for berikutnya. I-nya 2. J sama dengan 1 sampai J kecil sama dengan 2. Ya, jadinya ini. Nah, seperti itu. Baik, coba kita lihat hasilnya. Kita compile. Atau sebelumnya saya buat biar agak berjarak ya. Ini saya buat supaya ada jaraknya dengan contoh sebelumnya. Oke. Kemudian nah, ini hasilnya 1 2 3 4. 1 2 3 4. Jadi seperti itu ya. Nah, mungkin nanti dieksplorasi lagi nih, masih kemungkinan kalau ada kasus misalnya dari 1 2 3 4 1 2 3 ya dibalik gitu ya. Jadi 1 2 kemudian 1. Kalau dibalik gimana? Nah, nanti silakan dieksplorasi lebih lanjut lagi ya supaya pemahaman tentang perulangan khususnya untuk yang struktur for ini menjadi lebih luas ya, karena nantinya kita akan lebih banyak berhadapan dengan perintah-perintah ya perulangan-perulangan seperti ini ya. Misalnya kalau kita ingin membuat matriks itu pasti akan berhubungan dengan yang namanya perulangan. Baik perulangan yang pakai for, nanti untuk pertemuan berikutnya kita menggunakan while atau do while itu juga akan digunakan ya. Itu khususnya biasa di bidang matematik itu digunakan untuk matriks. Jadi harus benar-benar dipahami sekali ya untuk yang for ini. Nah, kalau di database nanti biasanya for ini digunakan untuk mengulang data ya. Kalau ada data dihasilkan dari hasil proses query, maka data tersebut bisa ditampilkan kalau kita menggunakan perulangan. Nah, jadi itu yang harus dipahami ya. Model perulangan banyak ya. Tadi ini yang sudah kita bahas ada for, kemudian nanti di pertemuan berikutnya ada while, do, kemudian
ada do while. Nah, mungkin untuk perulangan data nanti kita bisa menggunakan for each ya. Macam-macam nanti ya di bahasa pemrograman lain ya juga kurang lebih sama yang masih satu kelas dengan C itu kurang lebih sama cara penulisannya. Baik, mungkin untuk materi perulangan ya kita khususnya untuk yang for kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Jika ada yang ingin ditanyakan nanti bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih kepada semuanya seluruh perhatiannya dan kita lanjutkan di materi perulangan berikutnya khususnya untuk yang while sama do while di pertemuan insya Allah pertemuan ke-7 ya. Jadi silakan dieksplorasi lagi untuk for yang sudah kita bahas dengan kasus-kasus yang berbeda ya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.